Apa? Apa? Tadi siapa yang angkat tangan? Semester 2 ada? Ada, Masya Allah. Semester 4? Semester 4, Masya Allah. Semester 6 ada? Masya Allah. Semester 8 ada? Nggak ada. Oh, mana ini Mbak Aisyah Kurota ini? Nggak ada. Pertanyaan, Musa SMA. Sebelahnya Musa temennya namanya siapa? Siapa Mas? Danang. Oke. Kenapa kok aku bisa kenal anak di sini? Karena dulu Musa tuh punya kos-kosan ya. Orang tuanya punya kos-kosan. Temanku dulu ngekos di rumahnya Musa. Kami dan aku kenal sama Musa gitu. Beberapa kali papasan gitu. Beberapa kali aku juga salat di sini. Dan Masya Allah Bapak, ketika dulu 2 tahun lalu sih, dulu kayak lama banget, 2 tahun lalu saya masih mahasiswa, berapa kali sholat di Baitul Makmur dan memang selalu ramai gitu, selalu ramai dan terbuka pintunya untuk teman-teman mahasiswa menggunakan tempatnya untuk belajar gitu. Ada di kelas 3, kelas 4. Tahu nggak self awareness sitkon sama Umar? Self awareness. Coba ulangi kata-kataku. Self, 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 awareness, awareness. Bagus. Artinya kesadaran diri. Itu ya. Artinya kesadaran diri. Bisa nggak kita hidup tapi kita nggak sadar? Bisa nggak? Enggak. Musa, bisa nggak kita hidup tapi kita nggak sadar kita tuh? Bisa nggak? Terus Mbak yang pakai kacamata bisa nggak? Kelas semester 6 ya? 4. Bisa nggak kita hidup tapi kita nggak sadar? Enggak, nggak bisa. Bisa nggak kita hidup tapi nggak self awareness tuh bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kamu udah self awareness banget dong. Masya Allah. Sudah tahu besok mau kerja apa? Sudah tahu besok mau menikah umur berapa? Sudah tahu kenapa kok kuliah psikologi? Sudah tahu dikit-dikit tanggung ya. Mbak namanya siapa? Yasmin. Semester berapa? 6. Tadi kan sudah kita ajukan pertanyaan sekarang. Bisa nggak kita hidup, tapi kita nggak self-aware sama diri kita sendiri? Kita nggak aware sama diri kita sendiri. Bisa nggak? Yes, mungkin bisa tapi berantakan. Kamu mbak, namanya siapa? Iya, iya. Bella, bisa nggak kita hidup tapi kita nggak aware sama diri kita sendiri? Nggak bisa, nggak bisa. Orang mabuk sadar nggak? Nggak. Orang mabuk hidup nggak? Hidup. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya sebenarnya secara sederhana kita tuh bisa hidup tapi nggak sadar. Nggak sadar tuh bukan cuma kita tidur, nggak sadar tuh bukan maksudnya kita mati. Kita sedang bicara di ranah psikologi karena kebetulan mahasiswi psikologi ya. Jadi kita tidak bicara secara fisik ya, tapi secara psikologis. Banyak sekali orang hidup tapi nggak sadar secara psikologis. Dia nggak tahu kenapa dia sekolah di sekolah A atau kuliah di universitas UMS atau jurusan psikologi gitu. Atau dia tahu dia kuliah di psikologi itu tahu, cuma nggak tahu karena apa, nggak tahu besok mau ngapain. Menemui orang teman-teman, oke? Ngangguk-ngangguk, terima kasih responnya itu membantu aku. Menemui nggak orang-orang seperti itu? Ada nggak orang yang menikah? Iya karena pengen nikah aja, ada nggak? Ada.
Yang jawab malah yang belum nikah, padahal aku tanya sama dia. Teman-teman, mari kita mulai. Terima kasih ya, sudah dipandu. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Selamat datang di kajian Ramadan bersama Al-Qalam dengan saya Ibrahim Hanif Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya Allah, kita berkumpul di sini dalam keadaan puasa, dalam keadaan hujan di luar sana, dalam keadaan merelakan hati untuk datang ke sini, sedangkan banyak di antara teman-teman kita memilih untuk berdiam diri di rumah, menunggu buka dengan main game. Lebih enak, lebih gampang waktunya terlewat, tapi kita ada di sini. Insya Allah, Allah berjanji bahwa setiap majelis ilmu itu didatangi para malaikat yang berkumpul di atas kita, mendoakan, membantu, mendoakan, mengaminkan setiap permintaan yang kita ucap selama majelis ilmu itu berlangsung. Maka dari itu, kita terus berdoa tidak hanya dengan ucapan, tapi di dalam hati. Teruslah berharap di dalam hatimu, teruslah meminta, teruslah memuji Allah. Maka para malaikat itu akan mengaminkan, akan mendoakan kebaikan yang baik, jauh lebih baik untuk kita semua. Amin. Salat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi tauladan, yang telah menjadi contoh, yang telah menjadi panutan untuk manusia bagaimana cara menjalankan hidup yang betul, yang berkah, yang tenang. Mari kita mulai belajar tentang self-awareness. Ini cuma pemantik, teman-teman dan adik-adik. Ini pemantik. Belajar sesungguhnya adalah setelah selesai dari forum ini gitu. Ini cuma pemantik aja. Ini cuma pemantik supaya kamu nanti mau cari tahu lebih lanjut lagi tentang self-awareness. Setelah cari tahu, kamu mau menerapkan self-awareness gitu. Karena tujuan kita dan teman-teman panitia mengundang saya ke sini, kita akan belajar self-awareness, sadar diri, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Wa ma khalaqnal insa wal jinna illa liya'budun. Tidak kami ciptakan malaikat jin manusia selain untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan harusnya tujuannya untuk Allah. Kalau kita kenal diri kita sendiri, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Kita akan belajar self-awareness, sadari dan kenali diri untuk melejitkan potensi. Aristoteles bilang, mengenali diri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Semua kebijaksanaan. Sebelum kamu menjadi seorang yang nantinya membuat kebijakan, bukan cuma pemerintah, jadi suami, jadi manusia dewasa, itu syarat dengan membuat keputusan setiap harinya. Membuat keputusan sama dengan membuat kebijakan. Membuat kebijakan harus disertai dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dimulai dengan mengenali diri sendiri. Adik-adik dan teman-teman semua, teman-teman dan kita pastikan teman-teman itu fokus dulu. Pastikan teman-teman fokus hadir di sini, kita bermain sebentar aja. Semoga Musa kalau nggak lihat bisa geser ke sana. Aku mau tahu apakah teman-teman itu sudah fokus atau belum. Jadi mari kita bermain dulu sebentar. Sebutkan warnanya. Kita dengan cepat ya. Kuncinya sebutkan warnanya. Oke? Silakan
bersama-sama. Ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Hijau. Ini warna apa? Putih. Ini warna apa? Oh, mudah ya. Mari kita lanjutkan. Ini warna apa? Biru. Kalau ini warna apa? Kuning. Bukan putih. Kalau ini hitam. Pink. Kalau ini? Kalau ini? Biru. Kalau ini? Merah. Alhamdulillah semuanya. Tidak ada yang buta. Astagfirullahaladzim. Saya bercanda. Lanjut. Itu tadi tandanya teman-teman sudah fokus. Tandanya teman-teman sudah fokus. Sekarang, mari kita menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini memastikan kenapa kita duduk di sini. Apakah untuk belajar? Apakah karena program kerja? Atau apa sekali? Apakah karena mencari takjil? Semoga tidak. Jadi mari kita jawab beberapa pertanyaan ini. Pernah nggak kamu merasa khawatir akan masa depan? Nah, nganggu-nganggu. Pernah nggak khawatir sama masa depan? Pernah, Mas. Insya Allah. Pernah nggak takut mulai hal baru? Pernah. Pernah nggak kamu bingung sama kelebihan atau kekuranganmu? Pernah. Ada yang nggak ngangguk, Mbak yang pakai masker pernah nggak bingung sama kelebihan dan kekuranganmu? Pernah, oke. Ada yang sudah yakin sama kelebihan dan kekurangannya? Salah sudah yakin. Masya Allah. Apa salah? Kelebihanmu apa salah? Salah berani bicara di depan umum. Mau menggantikan aku di sini. Wih. Lanjut. Pernah nggak kamu ragu sama kemampuanmu sendiri? Umar pernah. Rifai. Danang. Pernah nggak kamu ragu sama kemampuanmu sendiri? Pernah. Pernah ya? Pernah bingung besok mau jadi apa? Yuk, teman-teman, khusus pertanyaan ini buat kalian yang masih kuliah. Kalau kamu masih bingung ya segera ditarik tahu jawabannya. Tapi nggak perlu minder, nggak perlu gimana-gimana. Yang udah lulus juga kadang masih bingung mau jadi apa. Oke, terima kasih. Kita tadi sudah melewati beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan itu kok jawabannya banyak pernahnya, maka tepat sekali Anda berada di sini. Karena bisa jadi banyak pernah itu tanda bahwa kita kurang mengenal diri kita sendiri. Maka bersyukurlah dan senang sekali karena apa yang sudah kami susun semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Ini adalah upaya untuk mengenal diri sendiri. Gitu. Kita akan belajar tentang self-awareness. Tadi sudah diulang-ulang. Self-awareness itu apa kok sok Inggris, kok keminggris nih. Self-awareness itu gampangnya kesadaran diri. Secara psikologis. Jadi bukan secara fisik. Kalau secara fisik orang tidur nggak sadar gitu. Tapi kalau secara psikologis tadi, orang hidup, dia nggak sadar. Bisa. Contohnya orang yang sekolah hanya karena sekolah atau kerja hanya karena kerja. Nggak tahu sebenarnya kenapa dia kerja itu, nggak tahu kenapa dia kuliah itu. Jadi self-awareness itu kesadaran diri secara psikologis. Seperti pembelajaran di kuliah, di naskah-naskah ilmiah yang kita baca dan kita coba untuk susun, kita selalu mulai dengan pengertian dan pendapat ahli. Nah, satu dari Barat, Daniel Goleman, dan satu nanti dari lokal, Listiawati. Yang pertama, Daniel Goleman. Self-awareness itu kemampuan seseorang mengenali diri yang meliputi satu, emosi,
kelemahan-kelebihan, dan dorongan. 4. Kelemahan dan kelebihan itu evaluasi. Disebutnya evaluasi. Dorongan itu motivasi. Itu menurut Daniel Goleman. Kemudian menurut Listiawati, self-awareness merupakan kondisi individu yang memahami dirinya dengan baik, sadar akan pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. 3. Pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. Jadi, sama dua ahli ini sudah mengungkapkan, self-awareness itu intinya kemampuan seseorang memahami dirinya sendiri yang meliputi emosi, kelemahan, kelebihan, dorongan, pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. Saya rangkum poin pentingnya atau kata pentingnya, keywords-nya. Yang pertama pikiran. Kamu sadar secara pikiran, kamu ke sini, kamu ada di sini. Atau buat anak-anak, buat teman-teman yang masih SMA, atau teman-teman yang sudah kuliah dan mau lulus, kamu mau daftar, panjenengan mau daftar kerja di perusahaan A. Sadar kenapa panjenengan pilih A. 1 karena gaji, 2 karena jarak, 3 karena lingkungan kerja, apapun. Sadar secara pikiran. Selama ini apakah kita sudah sadar secara pikiran apa belum? Kedua, perasaan. Sadar secara perasaan. Kita tahu apa yang sekarang sedang kita rasakan, teman-teman. Kita tahu bahwa manusia itu bisa sedih, bisa marah, bisa bahagia, bisa menderita. Perasaan itu semuanya netral dan wajar dan manusiawi. Boleh nggak manusia itu marah? Boleh. Boleh nggak manusia itu sedih? Boleh nggak manusia itu takut? Boleh. Nabi SAW juga pernah takut. Ketika wahyu pertama kali turun di Gua Hira, saking kagetnya Nabi Muhammad, beliau sampai takut menggigil. Kamu berdiam diri di gua, tiba-tiba ada cahaya turun. Deket kan takut ya. Tiba-tiba cahayanya bersuara dan meminta kamu untuk mengeja sebuah firman Tuhan gitu. Siapa yang nggak takut? Nabi pun takut. Jadi perasaan emosi itu netral sebenarnya. Boleh marah, boleh nangis, boleh sedih. Boleh nggak kalau marah mukul? Nggak boleh. Boleh nggak kalau sedih kabur begitu aja? Nggak boleh gitu. Jadi merasa emosi itu emosi semua netral. Yang salah kadang-kadang itu bagaimana cara melampiaskannya. Kita sering sekali melihat di medsos orang-orang yang gagal untuk mengendalikan emosinya. Kita selalu ingat, tiba-tiba di kepalaku terlintas Mario Dandi yang ribut dengan teman laki-lakinya gara-gara perempuan, kemudian menganiaya sampai kemudian masuk ke rumah sakit. Orang-orang yang gagal untuk menahan emosinya, melampiaskan rasa marahnya adalah orang-orang yang nggak aware sama dirinya sendiri. Orang-orang yang nggak sadar sama dirinya sendiri. Mereka adalah orang yang tadi kita sebut. Hidup tapi nggak sadar. Banyak sekali contohnya. Pangapunten sekali teman-teman. Ada juga KDRT yang tanpa sengaja kita lihat di medsos. Laki-laki. Siapa itu dulu namanya? Aduh. Laki-laki kepala keluarga mukul istrinya di depan bayinya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak sadar secara perasaan. Maka inilah self-awareness. Kita tahu bahwa kita sedang merasa sedih, marah, bahagia, dan lain sebagainya. Setelah tahu, kita tahu apa penyebabnya. Penyebab kita marah, penyebab kita sedih, penyebab kita takut. Tahu penyebabnya, lalu tahu bagaimana cara mengatasinya. Itu yang disebut dengan sadar secara perasaan. Sudahkah kita saat ini sadar secara perasaan? Dijawab masing-masing. Kemudian evaluasi. Sadar evaluasi.
Yang dimaksud sadar evaluasi itu tadi. Kamu tahu apa kelebihanmu, kamu tahu apa kekuranganmu, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan, dan wajar. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari itu semua. Dan memperbaiki itu. Kita tahu kalau kita sulit berbicara di depan umum, atau kita tahu kita orang yang sulit untuk berbagi, tapi apakah sampai mati mau kita sulit berbagi? Enggak. Jadi hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyadari itu, lalu memperbaikinya. Kemudian motivasi, tujuan, motivasi, dorongan. Hari ini kita punya banyak sekali sumber motivasi. Teman-teman, kalau dulu waktu SD, saya nggak tahu sebenarnya ini angkat pembatasnya mau pemisah antara milenial dan Gen Z. Walaupun aku sebenarnya Gen Z, tapi kebetulan aku melewati itu. Kita waktu SD dulu dimotivasi, semua anak-anak dikumpulkan beserta dengan orang tuanya, kemudian motivator bilang, pejamkan mata Anda, bayangkan orang tua Anda di rumah menunggu Anda gitu. Itu motivasi ya, seperti itu. Apakah sekarang masih works? Apa sekarang masih ampuh? Bisa jadi tidak gitu. Motivasi dulu bentuknya seperti itu. Hari ini kita menemukan banyak sekali motivasi di medsos. Instagram, Twitter, TikTok. Saking banyak sampai kita bingung. Maka yang perlu kalian pastikan adalah apa yang bisa membuatmu termotivasi untuk berani menjalani hidup, berani bertarung gitu. Apa yang bisa membuatmu menyelesaikan kuliah, atau bersemangat kuliah gitu. Apakah orang tuamu itu cukup untuk jadi motivasi kamu tahan di dunia kampus? Atau jangan-jangan sorry, orang tua kita ya biasa-biasa aja, nggak deket gitu. Terus kita mau punya motivasi apa gitu? Karena nggak bisa disamakan. Jahat sekali, aku pernah punya teman, Mas. Kita sering sekali mendengar kata-kata bahwa ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Apakah itu berlaku untuk para perempuan, anak perempuan yang ayahnya sejak kecil sudah pergi? Apakah motivasi seperti itu bisa works untuk dia? Enggak. Jahat kalau memaksakan satu motivasi untuk setiap orang gitu. Jadi aku berhenti sebagai seorang guru BK dan sebagai seorang konselor untuk memaksakan sebuah quotes supaya works kepada orang. Enggak. Tapi carilah motivasimu sendiri. Pastikan kamu punya sesuatu yang bisa membangkitkan semangatmu. Maka itu tanda bahwa kamu sadar diri secara motivasi. Terakhir teman-teman, kita lihat para ahli menyebutkan beberapa aspek yang aku tandai warna kuning. Dua ahli itu tidak menyebutkan tujuan. Padahal menurutku ini aspek yang paling penting yang harus kita miliki. Sadar diri adalah orang yang tahu tujuannya. Sadar diri adalah orang yang tahu kenapa dia hidup, tujuan dia hidup. Tujuan dia datang ke sini, tujuan dia bekerja, tujuan dia kuliah. Jadi aspek self-awareness terpenting menurut saya adalah tujuan. Tujuan yang paling jauh bagi seorang manusia. Tujuan yang paling mulia dari seorang hamba. Apa tujuan seorang hamba hidup? Beribadah kepada Tuhannya. Wa ma khalaqnal insa wal jinna illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia, jin, malaikat,
kecuali untuk beribadah. Tujuan adalah aspek paling penting dari self-awareness. Tujuan hidup. Jadi kalau kita bicara tentang sadar diri, yang terbesit di kepala adalah seorang perempuan yang memutuskan pasangannya laki-laki yang dirasa kurang terus bilang, sadar diri dong. Gitu. Sadar diri dong. Itu bukan sadar diri yang sedang kami maksud. Sadar diri itu tidak mencangkup kekayaan, penampilan, tahta, status, atau tempat di mana kamu bekerja, tempat di mana kamu kuliah. Sadar diri bukan itu. Sadar diri terpenting adalah kamu seorang hamba. Karena buat apa kita belajar self-awareness, tapi kita nggak tahu bagaimana menggunakan keilmuan ini supaya mendekatkan kita kepada Allah. Sadar diri pada tujuan kenapa kita hidup. Teman-teman sekalian, begitu pentingnya aspek tujuan, sampai-sampai kita tahu kisah Bilal bin Rabah, kita tahu kisah keluarga Ammar bin Yasir. Tahu, tenang. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka budak, mereka miskin, mereka secara penampilan jelek. Mereka dibawa ke padang pasir di Arab sana dengan terik matahari, disiksa, diikat tangan kakinya, dicambuk, ditumpuk dengan batu. Kemudian dipaksa oleh para kafir Quraisy itu. Cacilah Nabi Muhammad atau pujilah Lata dan Uzza. Berhala yang orang Quraisy saat itu sembah. Apa jawaban mereka? Ahad, ahad, ahad. Dia sadar. Dia itu siapa? Walaupun dia ditimpa batu, dicambuk, di bawah terik matahari, dengan segala rasa sakit yang dia rasakan, dia masih sadar, dia masih aware. Dia yang harusnya ngisi materi self-awareness. Sebegitu kuatnya tujuan. Sampai-sampai keteguhan itu hadir. Maka dari semua hal yang perlu kita sadari pada diri kita sendiri, yang perlu kita pastikan adalah tujuan hidup kita. Sudah betul apa belum? Sudah tepat apa belum? Nah, ketika tujuan hidup atau tujuan akhir kita sudah kita pastikan, maka setiap pencapaian kecil itu adalah bukti bahwa kita menuju ke sana. Bahwa kita yang hari ini kuliah, yang hari ini belajar, yang hari ini berorganisasi, yang hari ini berusaha mendapatkan kerja, ketika semua pencapaian kecil itu tercapai, itu adalah bagian dari keinginan kita untuk menjadi seorang hamba yang baik. Maka sadarilah bahwa kita semua adalah seorang hamba. Kemudian apa manfaatnya? Self-awareness, sadar diri. Ini 1, 2, 3, 4, Mas. Meningkatkan kesadaran emosi. Tadi kita bisa regulasi emosi. Teman-teman yang kuliah di sekolah kita bisa ngatur, mengelola emosi. Kemudian coping stress. Gimana cara melampiaskan rasa stresnya, apakah dengan main game, apakah dengan ngerokok, dengan minum-minum, atau dengan apa? Itu semua coping stress namanya, pelarian. Nah, kalau kita punya self-awareness yang bagus,
Kita tahu kita siapa, kita tahu kita seorang remaja masjid. Pantes nggak kita melampiaskan emosi dengan minum-minuman keras? Kurang pantes, ya nggak pantes. Itu loh manfaat dari self-awareness, kemudian meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Kita bisa memutuskan apapun yang terjadi di dalam hidup. Mau kita kuliah di mana, mau kita kerja apa, mau kita menikah, mau kapan kita punya anak, atau banyak sekali keputusan dalam hidup yang harus segera kita buat sebagai seorang manusia dewasa. Karena kita nggak mungkin berharap pada orang tua untuk memutuskan setiap perkara yang terjadi di hidup kita. Kita sendiri yang memutuskan itu. Kita sendiri yang menghendaki untuk menjadi pribadi yang merdeka. Tapi ketika sudah diberi kemerdekaan, ketika sudah diberi kebebasan, apakah kita sudah membuat keputusan yang baik atau belum? Kalau kita punya self-awareness yang bagus, maka beranilah membuat keputusan. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Kita tahu kita punya kelebihan, kita tahu kita punya kekurangan, kita tahu kita punya sesuatu yang harus diasah. Kita lemah dalam public speaking, kita lemah dalam kemampuan untuk berwawancara, observasi kalau teman-teman mahasiswa, kita lemah dalam mengajar, metode pengajaran yang baik seperti apa gitu. Kita tahu apa kelemahan kita, maka ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita tahu mana yang harus bukan ditutup-tutupi, tapi kekurangan kita tidak merugikan orang lain, gitu saja. Dan kelebihan kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mampu mengelola stres berkaitan dengan emosi tadi, sama. Setelah manfaat-manfaat ini semua, munculnya saya dapat dari Meta AI. Jadi kalian buka WhatsApp di situ, tinggal kalian tulis itu manfaat self awareness, muncul semua. Jadi teman-teman, dengan kemudahan yang kita miliki untuk mencari sebuah informasi, ya kita tahu manfaatnya self awareness. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah aware atau belum? Kalau kita sudah berusaha untuk mengenali diri kita, tapi kita merasa belum sempurna untuk, kadang-kadang kita ngerasa kita nggak jago public speaking, ya cuma di dalam perasaanmu aja. Tapi pernah nggak kamu buktikan? Pernah nggak kamu mencoba? Pernah nggak kamu membuktikan bahwa kamu tuh benar-benar lemah public speaking atau lemah menghitung gitu? Kadang-kadang semua penilaian terhadap diri sendiri itu bias. Maka betul kata apa Buya Hamka, menilai orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Maka dari itu kenalilah diri kita sendiri sebelum menilai orang lain. Yang mau aku sampaikan adalah kita perlu menunjukkan dulu kepada orang, kita perlu bantuan masyarakat, bantuan orang lain untuk jadi validator. Apakah kita benar-benar lemah atau kita benar-benar kuat di satu aspek. Maka ketika kamu berkeinginan untuk lebih mengenal diri sendiri, jujur dan beranilah untuk menampakkan dirimu sendiri. 4 teratas ini jujur saja, ini nemu di AI, di Meta, di WhatsApp tadi, tinggal tulis. Baru ini aku susun tadi. Yang bawah baru itu sumber, itu hasil pemikiran. Apa manfaat sesungguhnya
dari menyadari diri sendiri. Manfaat sesungguhnya adalah kita bisa menjadi diri kita sendiri. Itu manfaat utamanya. Ketika kita tidak mau terhadap sesuatu, ya kita bilang tidak mau. Teman-teman pernah tahu istilah people pleasure? People pleasure, mas-mas semua, people pleasure pernah dengar? People pleasure adalah orang yang nggak enakan, orang yang kalau diajak ke tempat A sama temennya ikut ke A, orang yang mau upload foto tapi aduh kok kurang ya riasannya, aduh kok kurang ya editannya, aduh kok kurang ya captionnya, aduh kok aku nggak jago ngedit, aduh kok aku nggak jago bikin caption. Nah, aku banget itu. Manfaat dari self-awareness yang sesungguhnya adalah kita bisa menjadi diri kita sendiri. Ketika kita selesai, ketika kita memahami dengan baik, maka kita bisa jadi diri kita sendiri. Teman-teman, skripsiku tentang vitiligo. Vitiligo, pernah tahu? Pernah lihat secara langsung? Orang-orang dengan pigmen atau orang-orang dengan pigmen yang kulit pigmennya itu mati, jadi warna kulitnya itu jadi putih seperti ini. Jadi warnanya pudar, belang. Skripsiku kesejahteraan psikologis pada orang dengan vitiligo 2 tahun lalu. Aku bertemu dengan 5 orang vitiligo, perempuan laki-laki dengan rentang usia yang berbeda, dengan tempat tinggal yang tidak berdekatan, ada yang di Temanggung, ada yang di Kalimantan, ada yang di Solo. Kita hidup di zaman dengan standar kecantikan yang sudah awam dan usang. Masyarakat tahu bahwa orang yang cantik itu orang yang seperti apa? Umumnya putih, kemudian tinggi, kemudian tidak berjerawat, putih, tidak berjerawat, mukanya bersih gitu. Kemudian ada orang dengan bercak-bercak di kepalanya. Standar yang usang itu kan jahat sekali. Standar yang usang itu tidak akan pernah dicapai sama orang-orang dengan vitiligo. Putih bersih wajahnya itu tidak bisa muncul di orang yang dengan vitiligo. Vitiligo itu penyebabnya sekarang belum pasti. Kebanyakan karena gen, autoimun, paparan sinar matahari, makanya penting untuk pakai sunscreen. Semua responden yang saya wawancarai menjadi vitiligo itu tidak sejak lahir. Ada yang ketika kuliah, ada yang karena stres. Salah satu faktornya adalah stres. Jadi ketika stres muncul satu, ketika sudah muncul satu nyebar. Bagaimana perasaan mereka? Hidup dengan bercak di wajah dan tubuhnya, sedangkan dia hidup di tengah masyarakat yang punya standar kecantikan yang tadi sudah kita sebutkan. Susah, sulit, dan memang itu yang mereka rasakan. Menarik diri dari pergaulan, takut untuk bertemu orang. Dari segala perasaan yang muncul di dalam dirinya, salah satu responden yang saya wawancara itu tidak hanya menghadapi masalah di dalam diri, tapi dikucilkan di masyarakat. Orang-orang yang vitiligo ini, kalau orang-orang masyarakat terdahulu, masyarakatnya punten di desa, responden saya tinggal di desa di Magelang, jauh di sana, orang-orang yang muncul bercak dan vitiligo ini, dianggapnya adalah pesugihan. Dan ini adalah timbalan dari pesugihan yang dia lakukan.
Benar, dianggap pesugihan. Sudahlah dia merasa minder, dijauhi, dan difitnah lagi. 5 responden saya butuh bertahun-tahun untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Butuh bertahun-tahun untuk menyadari, men-setting ulang kondisi yang baru terjadi di dalam hidupnya dan di dalam dirinya. Tema ini sangat-sangat dekat sama saya. Saya ambil ini sebagai sebuah penelitian karena ternyata teman saya, kita ngobrol hampir setiap malam karena kita dulu di asrama. Sejak SMA sudah vitiligo di pundak belakangnya. Tapi selama itu dia diam. Sejak SMA muncul bercaknya, dia nggak pernah cerita, kita nggak pernah tahu. Ketika sudah kuliah di Unip, jurusan psikologi juga, semester 2, karena tekanan tugas dan sebagainya, akhirnya muncul bercaknya di muka. Ketahuan ternyata selama ini dia vitiligo. Ditutup-tutupi. Gimana rasanya tinggal di asrama yang orang-orang kalau atas kan biasa ya ganti baju di kamar. Selama itu dia menyembunyikan bercak itu. Karena dia malu. Karena dia malu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk berdamai. Yang membuat dia akhirnya bisa berdamai. Penerimaan diri, penerimaan orang-orang di sekitar, teman, keluarga, kemudian baru masyarakat. Ketika penerimaan diri itu muncul, self-awareness-nya akhirnya terbangun lagi. Menjadi sesosok manusia yang baru. Karena vitiligo itu tidak ada obatnya. Yang 100% menyembuhkan itu tidak ada. Kalaupun bisa ratanya jadi putih. Ini sorry nggak begitu kelihatan ya. Kan bercaknya bisa dibayangkan ya bercaknya ya. Kayak gitu. Kalaupun bisa normal, normalnya tuh tidak coklat, rata coklat gitu, seperti warna awalnya, tapi putih. Dan putih itu maksudnya apa? Nggak ada pigmennya, nggak ada warna. Dan kalaupun mau seperti itu, harus perawatan lagi. Tapi orang-orang yang akhirnya, orang-orang vitiligo itu yang akhirnya menerima diri sendiri, memutuskan untuk hidup berdampingan dengan bercak yang menempel terus pada tubuhnya. Penerimaan diri itu muncul, awareness itu muncul, kemudian yang datang adalah tawaran jadi model. Banyak sekali model. Dan ternyata ada model-model vitiligo itu banyak sekali. Keputusan yang tepat tidak saya tayangkan di sini karena di masjid. Karena kebanyakan model perempuan. Tapi di akhir wawancara, di akhir penelitian tentang kesejahteraan psikologis, tentang kebahagiaan subjektif seseorang, apakah menjadi berbeda itu menderita? Tidak. Menjadi berbeda buat saya unik dan berkah yang diberi Tuhan kepada saya. Kita tidak perlu menunggu sandungan terlebih dahulu untuk mengenali diri kita lebih lanjut. Kita nggak perlu kesandung, nggak perlu jatuh. Hari ini, setiap kesempatan yang diberikan sama Allah adalah waktu untuk merenungi ulang. Sebenarnya kita itu siapa? Gitu. Gimana caranya meningkatkan awareness?
Jadi inti dari materi saya hari ini itu sebenarnya cuma 3 slide. Pengertian, manfaat, sama cara meningkatkan. Dan itu semua didapat dari AI. Kecuali yang merah. Saya cuma mau menunjukkan bahwa satu, ini forum cuma pemantik. Setelah ini, mari kita belajar lagi. Mari kita menerapkan apa yang sudah kita dapat. Karena proses mengenali diri itu tidak bisa hanya 40 atau 1 jam. Ini proses sepanjang hayat. Kita punya banyak sekali sumber yang bisa kita jangkau untuk belajar. Ini pemantik dan penyemangat pengingat untuk kita semua. Mahasiswa, pekerja, atau bahkan orang tua. Apunten Bapak, saya tidak menyindir. Para orang tua itu layaknya juga nanti, walaupun mereka sudah tua, tapi ketika dia dapat ilmu tentang self-awareness, akan terbesit pertanyaan di dalam dirinya, siapa sih dia? Orang tua. Apakah dia sudah jadi orang tua yang baik? Apakah anaknya yang sudah 20 tahun hidup itu sudah dia jadikan sebagai anak dididik dengan baik? Atau belum? Pertanyaan itu, saya sangat yakin akan mengundang tangis dan kekecewaan para orang tua karena merasa gagal menjadi orang tua. Jadi self-awareness, memahami diri sendiri adalah proses sepanjang hayat. Sekalipun kamu sudah jadi orang tua. Gimana cara meningkatkannya? Meditasi, refleksi. Beri ruang dan waktu untuk dirimu sadar secara penuh bahwa kamu itu siapa dan apa yang sudah kamu lakukan selama hidup dan apa yang mau kamu capai. Itu yang namanya refleksi. Kasih waktu untuk dirimu sendiri. Kita setiap hari scroll melihat kehidupan orang lain. A day in my life. Get ready with me. Kita melihat para orang produktif yang bangun pagi jam 3, pergi kerja jam 8, kemudian rapat, pulang malam. Habis itu masih kerja sampingan lagi. Kita selalu disuguhi dengan itu. Membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Hidup berasa berlalu dengan cepat. Maka penting untuk refleksi. Diam sejenak, berhenti dan sadari siapa dirimu dan apa pentingnya terpengaruh sama mereka. Emang kenapa kita harus terpengaruh sama mereka? Kita punya tujuan hidup. Apakah tujuan hidup kita sama dengan dia? Hidup berlalu dengan cepat dengan adanya media sosial, membuat kita membandingkan dengan orang lain. Maka penting untuk meditasi dan refleksi. Journaling, tulis. Tulis apa yang membuat kamu bahagia. Tulis apa yang membuat kamu senang. Tulis apa yang membuat kamu produktif. Tulis apa yang membuatmu marah. Apa yang bisa menyebabkan kamu marah, tulis. Kalau kamu memang mau menjadi upgrade, kalau kamu mau mengenali dirimu lebih baik, maka lakukan ini. Caranya, journaling. Journaling itu menulis. Umpan balik. Umpan balik itu feedback didapatkan dari teman, dari orang-orang sekitar. Kita punya kelebihan apa sih? Emang benar orang lain nganggap kita jago di hal itu? Apakah kita emosional? Atau kita mengatakan diri kita sabar? Mungkin enggak orang lain punya opini berbeda.
Mungkin. Umpan balik orang terdekat itu bisa jadi membantu. Orang-orang yang hidup di sekitar kita ya, orang tua kita, teman-teman kita. Jadi umpan balik itu yang kita butuhkan. Dari guru kita, bukan dari orang di sosmed, gitu, bukan. Umpan balik itu penting. Tapi pastikan orang yang mengatakan itu adalah orang yang tahu sama kamu. Orang yang tahu siapa kamu. Maka bersosialisasi itu penting. Dan menunjukkan siapa dirimu itu juga penting. Karena kalau enggak kamu tunjukkan, ya mau dapat umpan balik apa? Gitu. Maka keputusan untuk berorganisasi adalah keputusan yang tepat. Walaupun perdebatannya masih terus muncul sampai dengan hari ini. Lebih penting organisasi atau magang? Lebih penting organisasi atau cukup kuliah aja? Apa pentingnya ikut organisasi? Sekarang kan organisasi didiskreditkan ya, teman-teman. Tapi aku yakin dan aku percaya bahwa berorganisasi, ikut remaja masjid termasuk, adalah bentuk upaya yang bisa kita lakukan untuk mengenal diri kita lebih jauh lagi. Dengan itu kita dapat umpan balik. Maka argumentasi mending organisasi atau magang, ya buat orang-orang yang mengatakan itu bagi mereka organisasi tidak penting, ya sudah tidak penting gitu. Tapi buat kamu, pastikan kamu sadar kenapa kamu ikut organisasi. Gitu. Adik-adik, teman-teman perempuan yang semuanya ini organisator. Semuanya setauku ya. Kemudian pengembangan diri, ikut kajian, ikut seminar, baca buku, nonton video, banyak. Banyak caranya. Lalu ketika semua upaya kamu lakukan, kamu refleksi, kamu berusaha untuk mengenal dirimu lebih baik lagi. Apa yang harus kamu lakukan untuk memastikan bahwa kamu betul-betul tahu dirimu sendiri? Yang harus kamu lakukan adalah jujur dan beranilah. Tunjukkan siapa dirimu. Tunjukkan bahwa kamu seseorang yang berdaya, punya kemampuan, bisa bermanfaat. Atau setidaknya ketika kamu seorang seniman, berkaryalah dengan jujur. Beranilah menunjukkan siapa dirimu. Teman-teman yang mengikuti stand up komedi, komika, orang-orang yang berdiri sendiri di atas panggung dan melucu itu. Kebetulan aku sangat mengikuti itu ya. Penciptanya atau foundernya, Raditya Dika, selalu bilang bahwa ciptakanlah sebuah joke atau karya. Joke itu kan lelucon. Ciptakanlah sebuah karya yang jujur, yang dekat dengan kamu. Gitu. Sebaik-baik karya adalah karya yang jujur. Kamu penulis, kamu seniman, baik itu seniman musik, gambar, digital, atau apapun itu. Ketika kamu aware, langkah selanjutnya adalah beranilah untuk muncul dan tampil. Jujur itu. Kita jujur bahwa kita pemarah. Kita jujur bahwa kita gampang nangis. Kita jujur dan kita terima semua itu. Baru nanti kita perbaiki dan berani untuk menunjukkan siapa diri kita kepada masyarakat. Maka itu sebetul-betulnya self-awareness gitu. Karena kalau sudah sadar, untuk kenapa nggak ditunjukkan gitu. Ketika orang bertanya, kamu siapa? Tapi kamu nggak tahu siapa kamu, mau jawab apa kan bingung gitu. Tapi ketika kamu tahu siapa kamu, maka kamu akan menunjukkan siapa kamu. Bahkan ketika tidak diminta. Itu bentuk ekspresif yang manusiawi. Ingin didengar, ingin eksis, ingin tampil. Apalagi kita punya media sosial.
boleh tunjukkan dirimu. Hal-hal yang positif. Beranilah. Keberanian itu, self-awareness yang bagus itu, berbanding lurus dengan produktivitas. Ini satu poin yang diminta oleh panitia untuk disampaikan. Kalau kita bicara produktivitas itu apa? Produktivitas itu output yang dihasilkan dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau mau produktif, lahirkan sesuatu yang sesuai dengan dirimu. Teman-teman, ini mungkin cerita selanjutnya ya. Aku di timer ya. Aku mengenal dengan baik, pernah ngobrol, seorang seniman di Jogja sana, yang membuka rumahnya untuk para gelandangan, untuk para orang yang membutuhkan bantuan, para ojol, yang butuh makan datang ke rumah dia. Seorang seniman yang tubuhnya penuh dengan tato, telinganya penuh dengan tindik, dan nafasnya bau asap. Kalau kita menilai seseorang dari penampilannya, kita takut dan stereotip usang mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini menakutkan, perlu dihindari, urakan gitu. Tapi ketika kita mengenal siapa dia yang sebetulnya, maka saya kagum. Pernah suatu ketika kekecewaan muncul di hidupnya sebagai seorang dewasa yang rumah tangganya hancur. Masalah finansial membebani, generasi sandwich, orang tuanya masih harus ditanggung, anaknya harus ditanggung, lelah menjalani hidup, pergi ke tengah rel kereta api, duduk di rel kereta itu, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, mencari cara bagaimana caranya, udah mau habis, terakhir. Mencari cara bagaimana caranya bisa mati tapi tidak sakit, menunggu kereta datang dengan merokok, terus sampai rokoknya habis, kereta tidak kunjung datang, dia sebal, rokoknya habis tapi kereta belum datang. Pergi ke warung, mau beli rokok, belum ngomong, sudah disambati bapak-bapak, mbah-mbah yang jaga warung. Apa-apa sekarang harga naik, sembako sulit, semuanya sulit. Dia mendengarkan aja keluhan dari bapak penjual itu. Setelah bapaknya selesai mengeluh, dia tidak jadi melanjutkan bunuh diri. Karena dia sadar, orang yang susah bukan cuma dia, tapi semua orang, terutama rakyat Indonesia. Kejadian itu berlalu, dia sekarang jadi seniman di Jogja, mengekspresikan dirinya seadanya, sejujur-jujurnya. Apa genre lukisannya? Abstrak. Nggak ada artinya itu. Banyak sekali lukisan abstrak yang dia buat, tapi laku. Setiap coretan mengandung warna, mengandung tekstur, adalah limpahan emosi yang jujur. Itu yang ngebuat dia mahal. Orang-orang yang nggak tahu ya, masuk kayak gitu mahal. Tapi bener mahal. Dan ada yang beli. Saya salah satunya. Itu harga yang pantas dari sebuah kejujuran. Maka ketika kamu sudah mengenali dirimu, tunjukkanlah dan jujurlah. Terima kasih. Sekian dari saya. Lanjut sesi berikutnya. Oke, kita
beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita kali ini. Oke. Terima kasih banyak kepada Saudara Ibrahim Hanif atas pemaparannya sangat inspiratif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi untuk para peserta yang ingin bertanya. Silakan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan secara langsung. Ini untuk satu penanya saja. Dari mas-masnya ada yang mau nanya? Oke, ada. Ada. Ini ada. Iya, Mas. Ada. Itu. Ini untuk Putra. Kenalkan, saya Wawa. Izin bertanya, Mas. Jadi kalau semisalkan diri kita nih udah yakin sama kemampuan kita, tapi ternyata dari orang lain itu meragukan kita, itu kan jadi kita kayak ikutan goyah gitu loh, Mas. Ikutan goyah dan ikutan kayak kurang yakin dengan diri sendiri. Nah, itu menurut Mas Boim gimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya bagus. Kalau kita sudah berusaha untuk menunjukkan diri kita kepada halayak umum, kita sudah mengenal diri kita dengan baik, menunjukkan kepada masyarakat siapa diri kita. Contohnya misalkan tadi, kita punya kemampuan menggambar, tapi orang lain meragukan kemampuan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menilai siapa yang bicara. Kita perlu memastikan bahwa orang yang bicara itu mengenal kita. Itu tahu siapa kita. Itu tahu gimana proses kita. Karena ini pertanyaan seperti pernah muncul di beberapa waktu tahun yang lalu mengajukan pertanyaan yang sama. Mana perkataan orang yang perlu kita dengar gitu. Yang perlu kita dengar adalah orang yang kita percaya bahwa dia kenal kita atau dia punya kapabilitas atas apa yang dia sampaikan. Dia tahu proses kita. Tapi banyak hal yang tidak perlu kita dengar gitu. Apalagi orang-orang yang kita kan tahu ya, kepada para pembenci, sebaik apapun kita menjelaskan tetap akan buruk gitu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita perlu identifikasi siapa yang bicara. Kemudian, kalaupun orang yang bicara tidak kita kenali secara personal, tidak tahu proses kita. Yang kedua, apakah dia punya kapabilitas terhadap apa yang dia sampaikan? Kalau dia mengomentari public speaking kita, apakah dia seorang ahli gitu? Apakah dia seenggaknya dia juga jago gitu di public speakingnya gitu? Setiap umpan balik itu bisa adalah kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri. Masukan positif. Itu bisa jadi masukan, bisa jadi nyinyiran. Yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi siapa yang bicara. Itu jawaban yang bisa kuberikan. Dari Mbak Wawa, apakah sudah paham? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Saudara Ibrahim Hanif Abdullah SPC atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Untuk resumnya, kita harus menyadari dan mengenali diri kita sendiri. Saya membagi menjadi 5, yang saya simpulkan itu kita sadar akan pikiran kita sendiri, lalu kita tahu apa yang kita rasakan, lalu mengevaluasi dengan mulai memperbaiki apa yang menjadi kurang dalam diri kita. Lalu motivasi, yaitu dengan mencari motivasi dari diri sendiri yang bisa membangkitkan semangat. Lalu tujuan hidup kita dengan memastikan dari segala hal yang selalu kita inginkan dan
pasti itu akan terwujud. Oke. Semoga materi tadi bisa menjadi inspirasi dan panduan bagi kita semua dalam memahami diri kita untuk lebih menguatkan potensi diri kita lebih baik. Oke. Setelah ini akan ada sesi penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara dan dokumentasi kepada yang bertugas. Saya persilahkan. Oke, mohon maaf untuk pemberian hadiah kenang-kenangannya akan dilakukan ketika kajian ini selesai. Oke, sekali lagi saya berterima kasih kepada Saudara Ibrahim Hanif sudah berkenan hadir dan sharing hal-hal bermanfaat dalam forum ini. Semoga dapat berbagi ilmu dengan kami lagi di lain waktu. Saya mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekeliruan. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan membaca istighfar, membaca hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.